Mudah-mudahan dengan datangnya dua narasumber kita yang menarik ini, jadi jangan sampai ngantuk, karena kalau ngantuk rugi Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang nanti bisa menjadi ilmu, knowledge, bahkan pengetahuan yang membuat kita semakin yakin dengan keimanan dan keislaman kita. Baik, kita nggak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, perkara spirit of hijrah tentu tidak hanya bicara tentang dari non muslim menjadi muslim, tapi juga perkara bagi seorang muslim yang tadinya tidak istiqomah, tidak kafah menjadi istiqomah dan kafah. Nah, oleh karena itu tentu dalam tema yang lebih spesifik ini, hari ini kita membahas tentang kiprah bagaimana mu'alaf untuk bisa tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan iman, di jalan Islam, karena sesungguhnya keselamatan itu hanya milik bagi seorang muslim. Ini tentu janji Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu sebelum ke Koh Dendi, kita ingin panjang lebar tentang hari ini ada lembaga yang ternyata concern juga untuk terkait dengan mu'alaf. Ini ada namanya Basnas Basis DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian pernah dengar Basnas Basis DKI Jakarta? Ada yang pernah bersentuhan barangkali, berkomunikasi atau berinteraksi paling tidak dengan basis-basis DKI Jakarta? Nah, bagi yang belum, hari ini kita ta'arufan sedikit. Jadi Basnas Basis DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga pemerintah non struktural yang diberikan mandat dalam penwazis. Nah, di dalam penwazis itu ternyata di dalam Al-Quran ada asnaf mu'alaf. Nah, ini tentu perlu dibedah nih. Kira-kira bagaimana pandangan tentang bagaimana Al-Quran memperlakukan dan memperhatikan masa depan mu'alaf. Nah, di sini ternyata di dalam zakat itu ada bagian tersendiri terkait dengan kenapa kemudian di dalam zakat itu ternyata ada asnaf mu'alaf. Nah, oleh karena itu kita langsung saja kepada narasumber yang sudah expert di bidangnya. Ada Bapak Muhammad Nasir Tajang, SAG MSI. Beliau salah satu pimpinan basis DKI Jakarta bidang 4 kelembagaan basis DKI Jakarta, yang akan menceritakan panjang lebar tentang bagaimana pandangan beliau terkait apa hikmahnya, kenapa kemudian di dalam zakat itu ada asnaf mu'alaf dan bagaimana peran ini dijalankan secara optimal oleh basis DKI Jakarta. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi waffaqana li ada'i afdalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Hurairah Mahadi selaku sekretaris pengurus Masjid Sunda Kelapa. Yang saya hormati guru saya Pak Koh Donditan, yang mau saya panggil Ustadz, sampai sekarang belum mau dipanggil Ustadz. Udah pakai topik ini masih dipanggil Ustadz. Yang sangat menginspirasi, yang saya hormati Dr. Karissa Garani, juga sangat menginspirasi. Jadi kami yang dari kecil masuk Islam, di saat keimanannya lemah, dengar yang semangat orang mu'alaf, insya Allah semangatnya kembali muncul. Dan para ustadz, ustazah, para mu'alaf-mu'alafah yang hadir di kesempatan ini, Pak Moderator, Ibu Lina, kita juga punya tokoh wanita yang akan mengurus mu'alaf, Ibu Lina. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit melihat seperti apa sih asnaf mu'alaf dalam pengelolaan zakat dan dalam aspek kenegaraan kita. Bisa ditayangin? Yang pertama, asnaf mu'alaf ini salah satu asnaf utama dalam Islam. Sebagaimana disebutkan di At-Taubah ayat 60. Jadi
asnaf itu ada 2 golongan. Ada yang utama yang menggunakan kata li, berarti itu memang harus selalu ada, harus mendapatkan perhatian, yaitu pertama asnaf fakir, lil fuqara wal masakin, orang miskin, amil karena memang harus ada yang mengelola, kemudian mu'alaf. Jadi betapa luar biasanya. Jadi 8 asnaf itu, asnaf mu'alaf ditempatkan nomor 4 dan termasuk golongan yang utama. Yang lainnya menggunakan kata-kata fi. Ada kata fi, 4 asnaf yang lainnya, yaitu ada orang berutang, ibnu sabil, sabilillah, dan rikob. Itu kalau jadi luar biasa betapa Al-Quran, betapa Islam memberikan perhatian terhadap asnaf mu'alaf. Yang kedua, ternyata orang beda agama itu sunnatullah. Jadi di Al-Baqarah menyebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa? Bahwa tidak boleh orang yang dipaksakan masuk agama. Mahful mukhalafahnya apa? Itu juga ketika ada orang memaksakan masuk agama juga harus dicegah. Jadi konsekuensinya begitu. Ada misalnya ada orang ibu misalnya memaksakan anaknya masuk agamanya tertentu, itu juga tidak boleh. Itu karena jelas-jelas dilarang oleh agama. Untuk itu karena ini perintah, jadi orang yang memaksakan orang memeluk agamanya atau pindah agama juga harus kita cegah, bantu untuk mencegahnya. Kemudian orang yang dipaksakan masuk ke agama tertentu juga harus dilindungi. Jadi ini ada 2 pesan di dalam Al-Quran terkait dengan ayat tersebut. Harus dicegah orang yang memaksakan orang pindah agama, juga harus dilindungi orang yang ketika dipaksakan untuk memilah. Ini termasuk dua-duanya. Baik yang Islam misalnya ada anaknya murtad, itu tidak bisa. Kemudian bagi yang misalnya orang tuanya yang non muslim, ketika anaknya mau pindah agama juga, itu semuanya harus dilindungi. Kemudian dari sisi undang-undang ternyata jauh sebelum itu sudah disebutkan, misalnya di Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2 itu secara jelas disebutkan bahwa individu diberi kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Jadi ini sebenarnya tugas penting yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 bahwa harus hadir masyarakat atau mungkin negara agar tidak ada orang yang tidak bebas melaksanakan yang diyakini dan tidak ada orang yang dipaksakan untuk melaksanakan keyakinan tertentu. Jadi ini luar biasa. Jadi aspek agama negara ini terlindungi karena memang asnaf mu'alaf itu adalah merupakan sunnatullah. Namun yang perlu kita perhatikan, ternyata lembaga zakat, Basnas dan Basnas belum memberikan perhatian yang optimal terhadap asnaf mu'alaf, walaupun sebagaimana kita sampaikan tadi dalam Al-Quran secara jelas disebutkan bahwa kelompok utama. Coba mungkin slide yang kedua, ini bisa kita lihat bahkan dari tahun 2021 sampai 2023, saya kutip dari 2 lembaga zakat, Basnas Pusat, Basnas RI dan Basnas DKI. Misalnya tahun 2021 penyaluran Basnas RI ke mu'alaf itu 1,3 miliar dari penyaluran 425 miliar atau nggak sampai 1%. Bahkan tahun 2022 ini malah berkurang dari 1,3 miliar menjadi 897 atau hanya 0,007%. Tahun 2023 lebih berkurang lagi, hanya sekitar 426 juta atau 0,007%. Termasuk kami di Basnas. Ini yang kenapa kami adakan ini. Kami ingin betul-betul introspeksi, kami ingin bagaimana asnaf ini bisa optimal tertangani. Ternyata juga di basis kondisinya begitu. Tahun 2021 339 juta dari 143 miliar yang disalurkan atau hanya 0,02%. Tahun 2022 naik menjadi 547 juta dari 772 miliar yang disalurkan. Lebih tragis lagi, ternyata tahun 2023 ini mengalami penurunan yang luar biasa. Selamat datang kepada Pak Kiai
selaku pimpinan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, itu penyalurannya hanya 187 juta dari penyaluran 142 miliar. Jadi ini ada kecenderungan 3 tahun terakhir penyaluran terhadap mu'alaf. 3 tahun terakhir ada penurunan yang signifikan, baik yang dilakukan oleh Basnas RI maupun Basis DKI Jakarta. Sementara kalau kita lihat data, mungkin bisa data berikutnya. Oh, enggak kelihatan ini ya. Kalau kita lihat data, ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan itu hanya Islam. Ini saya kutip dari ini Kemenak. Kita lihat, misalnya Islam tahun 2021 86,9, kemudian tahun 2022 naik menjadi 87, kemudian tahun 2023 naik 87,14. Agama-agama lainnya kita bisa lihat yang paling sebelah kanan itu semuanya turun. Yang naik itu hanya Islam naik 0,21, dan termasuk Konghucu itu stagnan. Jadi ini ada fenomena yang menarik. Satu sisi mu'alaf yang tumbuh semakin banyak orang mu'alaf, satu sisi lembaga yang seharusnya mengurus mu'alaf malah anggarannya turun dari 3 tahun terakhir. Jadi ini yang menjadi betul-betul catatan kami di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Dan fenomena juga yang kami lihat, Kodondin dengan menonton channelnya, ternyata sekarang ini ada fenomena orang yang dulunya murtad itu banyak yang kembali lagi ke Islam. Yang nenek moyangnya dulu Islam, kemudian orang tuanya non-Islam, kemudian cucunya bisa kembali ke Islam. Jadi ada fenomena seperti itu. Jadi tidak hanya yang betul-betul dari turun-temurunnya yang non-Islam, tapi juga ada yang kembali kepada Islam. Slide berikutnya. Jadi kenapa ini kami Basnas Basis mengambil inisiatif ini? Karena kami melihat bahwa Basnas Basis ini adalah lembaga pemerintah yang mengelola zakat. Jadi insya Allah bisa lebih optimal dari aspek regulasi, kemudian segala macam itu bisa insya Allah bisa relatif lebih mudah. Yang kedua, itu dari undang-undang menyebutkan bahwa Basnas Basis merupakan koordinator pengelolaan zakat di Provinsi DKI. Jadi saya pikir ini sangat memungkinkan antara lembaga-lembaga keumatan, masjid dan segala macam, mungkin kita bisa koordinasi seperti apa kita merancang penanganan terhadap mu'alaf. Kemudian karena posisi kami di Jakarta ini jadi rujukan juga menjadi Basnas provinsi lain. Jadi insya Allah kalau penekanannya di sini baik, visioner, insya Allah provinsi-provinsi lain bisa terinspirasi. Kemudian Basnas ini tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, juga lembaga sosial. Jadi kalau ada misalnya mu'alaf yang misalnya latar belakang kondisi yang kurang mampu, juga bisa menjadi bagian kami untuk diberdayakan. Jadi tidak hanya dari aspek keagamannya. Kemudian memiliki hubungan yang dengan pemerintah daerah, perangkat daerah dan institusi keagamaan. Jadi insya Allah ini akan menjadi sebuah kekuatan kalau kita bisa kerjakan secara optimal. Namun sekali lagi kegiatan hari ini kita ingin menjadikan sebagai momentum bagaimana pengelolaan asnaf mu'alaf di DKI Jakarta bisa menjadi lebih baik, kemudian insya Allah bisa menginspirasi kepada provinsi-provinsi lain. Saya pikir itu pengantar dari kami. Demikian kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Nasir yang sudah panjang lebar tentang bagaimana asnaf zakat yaitu mu'alaf itu menjadi perhatian juga yang sangat penting di dalam Al-Quran, karena ini bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada mereka yang baru hijrah. Jadi bukan berarti mu'alaf ini dalam konteks dia masuk dalam asnaf zakat otomatis dia terkategori fakir miskin, tidak. Ini adalah asnaf khusus, perhatian dari Allah kepada mereka yang baru hijrah biar merasakan bagaimana indahnya Islam. Demikian tadi kurang lebih yang dijelaskan oleh Pak Nasir, dan ternyata di data tadi juga ternyata ada spirit of hijrah yang makin tahun mengalami kenaikan ya Pak ya. Bagaimana mu'alaf ini semakin bertambah, dan ini ternyata di sejalan dengan risetnya Kemenak RI
Jadi kalau ada perbandingan antara mu'alaf dengan mereka yang keluar dari Islam, itu Kemenak pernah merilis di tahun 2013 percepatan mu'alaf itu jauh 10 kali lipat dibanding mereka yang keluar dari Islam. Ini membuktikan bahwa memang banyak faktor sebenarnya. Di antaranya mungkin bisa jadi salah satunya adalah peran daripada Kohdendi dalam dalam menyampaikan literasi terkait dengan Islam. Literasi bagaimana konversi atau bagaimana spirit of hijrahnya para mu'alaf ini disampaikan secara lugas dan mengena kepada teman-teman kita yang hari ini berusaha untuk mencari kebenaran. Ternyata Kohdendi juga mungkin dalam pencarian tidak langsung begitu saja masuk Islam ya, kok ya. Saya baca di profilingnya ternyata 7 tahun Bapak Ibu sekalian mempelajari Islam untuk memastikan Islam ini benar enggak sih? Islam ini agama yang akan membawa saya kepada kebenaran atau tidak. Nah ini tentu selama 7 tahun apa sih yang dipelajari oleh Kohdendi, apa yang kemudian apa yang menjadi keraguan sampai kemudian selama 7 tahun ini dia baru 7 tahun setelah itu dia memutuskan atau Kohdendi memutuskan masuk Islam. Nah ini tentu harus kita dapatkan secara langsung ke Kohdendi karena selama ini kita dapatkan di podcast. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah kenal dengan Kohdendi di YouTube atau di Instagram atau apalagi TikTok ya. Bapak Ibu main TikTok? Sekarang lagi viral ya, banyak semua tantangan-tantangan. Kalau di Eropa itu ada tantangan orang untuk baca Al-Quran. Kemudian sampai dia akhirnya setelah membaca 1 ayat dia memutuskan masuk Islam. Saya nggak tahu apakah ini tren atau memang kekuatan dari Islam yang hari ini sudah merambah di Eropa. Ternyata hanya membaca 1 ayat dia langsung merasakan begitu indahnya ayat Al-Quran, begitu indahnya Islam dan memutuskan masuk Islam. Nah tentu ini setiap orang punya pengalaman spirit yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita langsung saja bagaimana perjalanan Kohdendi ya sampai ketemu dengan Islam dan memutuskan untuk masuk Islam, di mana banyak di antara mu'alaf itu ternyata tantangannya juga berat ya Kohdendi ya. Ada tantangan dijauhkan dari keluarga, kemudian diputuskan nasabnya dengan keluarga, bahkan diputuskan bantuan ekonominya oleh keluarga. Tapi Kohdendi dengan tekad bulat tetap memutuskan untuk mu'alaf, kemudian dia juga memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari literasi Islam untuk mensiarkan Islam melalui gayanya di podcast, melalui gayanya di sosial media, dan ternyata dampaknya juga luar biasa. Oleh karena itu kita langsung saja pada Kohdendi untuk menceritakan segala kiprah perjalanannya dan bagaimana peran beliau dalam memberikan literasi dakwah Islam. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di tempat ini di Masjid Sunda Kelapa. Sudah beberapa kali saya kesini, Masya Allah ya, ditemani dengan sahabat kita Pak Nasir nih. Wah seneng saya nih sebenarnya ini, karena saya berharap zakatnya makin banyak turun gitu. Jadi buat teman-teman mualaf yang di sini siap-siap terima zakat nih ya, mumpung ada Pak Nasir di sini nih, Masya Allah. Nah tadi kalau dikatakan saya mencari kebenaran 7 tahun, dulu waktu saya baru-baru masuk Islam, saya berpikir 7 tahun itu apa saya tell me apa atau gimana, tapi akhirnya saya menyadari bahwa mau 7 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 minggu, itu semuanya karena Allah, karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pencarian sekian tahun. Tetapi ketika seseorang sudah dibolak-balikan hatinya, akhirnya orang itu menjemput hidayah, itulah hidayah yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, izin yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kisah orang menjadi muslim banyak sekali ya, macam-macam tantangan yang dihadapi juga banyak.
Dokter gigi Karisa kita tahu sendiri ceritanya ya. Nanti ada lagi di belakang itu kurang lebih sama juga. Alhamdulillah saya nggak begitu, alhamdulillah. Ya, saya nggak sampai diusir. Alhamdulillah nggak sampai begitu. Cuman memang ya ketika begitu masuk Islam, yang menjadi perjuangan saya itu malah ini ketika seorang mualaf masuk Islam, malah seperti ini tanpa istilahnya tanpa bimbingan ya, Karena kan waktu itu saya juga bersyarat bukan di mualaf center. Ketika saya masuk Islam, seperti orang masuk hutan sendirian, cari-cari. Ini kalau mau ke kota lewat mana gitu. Ya, maksud saya begini. Saya mau belajar yang ini, nanti ternyata ini adalah kelompok ini. Saya mau belajar ini, ternyata kelompok ini di dalam Islam, ya kan? Memang kelompok-kelompok ini ada yang diwakili dengan organisasi atau ormas-ormas. Tetapi makin lama saya bisa lihat ya, pada waktu itu ada ternyata kelompok ini nggak cocok sama kelompok yang lain ini. Ya, di dalam Islam juga ada seperti itu. Yang bagus memang seperti yang dikatakan bahwa semua muslim adalah bersaudara, begitu kan? Ya, tetapi itulah juga tantangan ketika orang baru masuk Islam, harus ada yang membimbing supaya dia ya istilahnya gimana ya, mengikuti arus utama gitulah. Malah kalau mengikuti sebuah kelompok yang kecil itu beresiko gitu jadinya. Itu juga tantangan yang dihadapi para mualaf. Karena nggak tahu ya, sekarang belakangan ini maksud saya banyak kelompok-kelompok yang tadi saya sebut, namanya saya nggak sebut, cuman kelompok-kelompok yang berbeda-beda yang sering ada gejolak dengan di dalam Islam sendiri, banyak mengirimkan utusan ke tempat saya gitu. Ya, ngakunya awalnya nggak mengaku dari kelompok apa, ngakunya silaturahmi, ketika datang ngobrol, loh kok lama-lama jadi debat gitu. Lama-lama jadi debat sampai akhirnya dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Begitu dia ngomong begitu, ya sudah, mohon maaf Pak, kita berbeda, saya ada kegiatan lain Pak, silakan pulang. Nanti ada lagi Ustadz, ya pakaiannya aduh sangat-sangat Islami, ya. Ketika saya persilakan untuk menjadi imam sholat juga Masya Allah bacanya. Tetapi ketika suatu diskusi lama-lama mengerucut, dia bisa bilang begini, Nabi Muhammad SAW mohon maaf tidak pernah bersetubuh dengan istri-istrinya. Saya langsung begini, langsung mengernyitkan dahi gitu kan. Maksudnya gimana Tat? Ya kalau mau punya anak tinggal sentuh aja, tepuk aja istrinya gitu. Gimana Ustaz kalau gitu? Pernah dengar begitu Ustaz? Enggak pernah. Saya begitu dengar begitu kan kaget ya. Oh ya sudah Pak, mohon maaf saya ada kegiatan lain, silakan pulang. Banyak yang model-model begitu juga. Ya, jadi kita juga harus berhati-hati ini. Ya. Jangan mudah mengikuti kelompok-kelompok yang bukan arus utama. Nah, itu pesan saya buat teman-teman mualaf. Nah, yang lain-lain mungkin saya nggak terlalu ceritakan detail lah ya, tapi itu dua contoh. Satu lagi boleh. Yang datang ke tempat saya wakil rektor universitas, saya nggak usah sebutin lah ya. Sensor. Wakil rektor ngobrol sebentar ya tidak ada masalah, cuman ngobrol tentang kristologi. Nggak lama setelah itu saya terima undangan, terima undangan untuk menjadi pembicara di universitas tersebut yang dia pimpin. Nah, yang namanya orang diundang, sebelum saya konfirmasi, iseng dong kita cari di Google Map kan. Begitu buka di Google Map ada yang komen, oh ini sarang titik gitu. Kaget dong saya. Langsung karena saya sudah ada nomor handphonenya, saya telepon orangnya. Pak, betul ini sarang titik saya bilang gitu. Dia ngaku betul. Ini betul, Bapak ini yang mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi terakhir. Iya betul. Ngaku. Ini betul, pimpinan Bapak yang mengaku Nabi terakhir. Betul. Oh ya sudah, mohon maaf Pak, saya nggak bisa hadir sebelum kita. Contoh lagi tuh begitu. Nah, jadi kita harus benar-benar berhati-hati ya. Maksud saya, di Islam kita sudah punya atau sudah tahu yang namanya arus utama.
Ya, kenapa? Kurang dekat. Oh, yang di belakang nggak dengar ya? Oh, maksudnya di sini kayaknya udah kenceng banget suaranya. Mohon maaf. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman mualaf, ikuti komunitas mualaf center supaya tidak ke kanan ke kiri gitu ya. Ya kalau kita ibaratkan ketika seorang penggembala domba atau penggembala sapi gitu kan, tentu saja kalau ada seekor yang memisahkan diri kan pasti kan akan dikembalikan lagi ke kelompoknya. Begitu juga kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah khususnya bagi teman-teman yang baru masuk Islam, itu sangat penting gitu ya. Kemudian ya tadi kalau meneruskan sedikit perjalanan saya setelah saya memutuskan masuk Islam. Nah ini saya bergabung dengan sebuah yayasan. Yayasan ini namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Saya memang senang dengan sebuah yayasan yang visi misinya cocok dengan giroh saya gitu. Karena sebelumnya beberapa tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya saya itu memang mengikuti terus dan terlibat walaupun tidak secara langsung perdebatan lintas agama, ya sebut saja perdebatan Islam Kristen. Ketika saya sudah beberapa tahun itu mengikuti dan terlibat, ketika saya bergabung dengan yayasan ini, alhamdulillah ide-ide saya, kemudian kiat-kiat saya, alhamdulillah diterima oleh yayasan itu, dan malah saya dijadikan ketua litbang. Jadi kalau memberikan usul resikonya begitu. Setelah jadi ketua litbang malah saya diberi tugas dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun gitu. Awal-awal oke lah masih mudah gitu. Sekarang susah cari pendeta untuk berdebat gitu. Ada aja alasannya, nanti yang sibuk sana sini, nanti setahun lagi baru bisa. Waduh gitu ya. Nah tapi maksud saya begini, saya suka dengan yayasan ini karena di dalam yayasan ini selain memang misi utamanya itu membina ya teman-teman yang baru masuk Islam, yayasan kami ini juga memang menempuh jalur perang pemikiran gitu ya. Kita mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Nah memang beberapa tahun mungkin 10-20 tahun belakangan memang tidak populer ilmu kristologi, hanya beberapa gelintir pakar kristologi saja di Indonesia. Kita bisa sebut almarhum Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Kita mungkin kalau mundur lagi kita bisa ingat Kiai Haji Bahaudin Mudori ya dari Madura. Beliau berdebat dengan seorang Katolik 7 hari 7 malam, Masya Allah. Hari ke-8 orang Katoliknya masuk Islam, alhamdulillah. Banyak kemudian juga yang belum lama juga almarhum Ustadz Insan Mokoginta, ya kan? Sekarang masih ada tokoh kita Ustadz Nababan, ya masih ada. Saya memang di bidangnya situ kan. Kalau yang di luar negeri jangan ditanya lagi. Ada almarhum Syekh Ahmed Didat, ada Dr. Zakir Naik, beliau di Malaysia sekarang ya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tapi yang saya perhatikan, mereka semua kalau berdebat itu rata-rata yang diperdebatkan adalah masalah teologi. Teologi kan kebanyakan ya karena antara Kristen dan Islam ini memperebutkan satu sosok yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di Kristen disembah menjadi Tuhan, di Islam hanya sebagai hamba Allah atau Nabi. Itu saja terus yang diperdebatkan, kurang lebih ya. Saya akhirnya menyimpulkan begini. Kita kalau mau berdebat 7 hari 7 malam meributkan Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya gitu. Kalau bahasa Sundanya at the end of the day gitu katanya. Ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Yesus, mereka mau menyembah apapun, hak mereka. Seperti tadi Ustadz Nasir bilang, negara menjamin warganya secara penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, saya berpikir ya kalau debat capek-capek ujungnya lakum dinukum walidin buat apa gitu kan. Nah, saya terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran orang barat malah.
yang bukan Islam malah, ya, yang mana mereka mengkritik kitabnya sendiri gitu. Yang dikritik malah kitabnya mereka sendiri. Mereka mengkritiknya kalau masalah teologi samalah ya, similar gitu istilahnya. Tapi yang mereka kritik kebanyakan malah dari ranah kritik teks gitu. Ya, kritik teks itu artinya menentukan ayat-ayat di dalam kitab mereka itu istilahnya sahih atau enggak gitu. Sahih. Ilmu hadis gitu. Ya, kalau klasifikasinya gitu ya. Mending kalau hasan atau doif. Ini penulisnya nggak tahu Ustaz. Atau pengarangnya nggak tahu. Jadi saya akhirnya tertarik untuk mempelajari itu, sehingga ketika saya mendapatkan bukti-bukti ya, bukti-bukti dalam hal ini dari dokumen mereka sendiri yang mengatakan ayat ini pasti tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman gitu ya, pinjem nggak, tapi nggak dibalik-balikin gitu ya. Akhirnya hal-hal seperti itu yang saya pikir bisa lebih efektif di dalam rangka berdebat gitu ya. Juga selain itu saya juga akhirnya mempelajari dari mana Kristen ini timbul, akidahnya dari mana, sejarah kitabnya bagaimana. Ternyata saya akhirnya mengetahui juga bahwa agama Kristen ini timbulnya atau yang menciptakan juga dari orang Yahudi ya. Yang menciptakan orang Yahudi nih, tetapi akidahnya akidah Yunani gitu. Nah, berarti Kristen ini adalah percampuran antara monoteismenya Yudaisme, agama Yahudi, dan politeismenya Yunani gitu. Jadi kalau monoteisme digabung dengan politeisme jadi apa? Monopoli atau ya, itu ternyata bisa dibuktikan bahwa itu adalah konsesi, percampuran konsesi antara dua pemikiran ya, Yudaisme dan Yunani. Nah, di situ memang saya pikir juga bagus untuk bisa membuktikan agama ini seperti apa. Terus kemudian satu lagi, ternyata kitabnya mereka, kitab dalam Kristen yang berpuluh-puluh tahun saya bawa di sini ke gereja gitu ya. Ya. Ternyata separohnya, bahkan lebih dari separohnya, 75% ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya kan, karena tadi dicampur, jadi yang dokumen dari Yahudinya dipakai, tulisan-tulisan baru yang mendapat ide dari Yunani juga dipakai, digabungkan. Ternyata kitabnya Yahudi ini kan sudah ada ratusan tahun sebelum ada Kristen. Tentu saja penulis dan penyusunnya kan pasti punya otoritas untuk menafsirkan gitu, ya kan? Tetapi dari kalangan Kristen sendiri, dari abad pertama, kedua, bahkan sampai abad keempat, mereka menafsirkan ulang kitabnya Yahudi itu dengan kacamata filosofi Yunani gitu. Sehingga akhirnya kitab itu dipakai menjadi bagian daripada kitab kekristenan. Ini saya dikasih waktu sampai berapa nih? Hah? Saya cuma mau menunjukkan aja beberapa ya. Ini cuma gambaran aja. Ini dalam rangka cuma menguatkan ya teman-teman kita yang di sini yang mungkin baru-baru masuk Islam, supaya tidak mudah kalau diajak balik gitu. Loh, ada yang pernah diajak balik, ada nggak? Hah? Ada tuh, ada yang tunjuk tangan kan? Nah, iya. Jadi memang tidak dipungkiri, namanya orang sudah berpindah keyakinan, pasti keluarga besarnya nggak terima, kebanyakan gitu ya. Mereka pasti mengajak untuk kembali. Nah, ketika mereka mengajak kembali, bagaimana sikap kita? Kalau kita nggak tahu agama kita yang dulu, nah itu maksudnya, ya. Saya cuma ingin memperlihatkan. Soalnya kalau saya ngomong dari tadi nggak ada buktinya, nanti sangkain saya asumsi gitu ya, atau ngarang gitu kan. Nah, ini ada kitabnya. Ini yang saya cari-cari. Ini bener nggak kitabnya orang Yahudi? Yang berhak menafsirkan siapa? Ditulis tahun berapa? Disusun oleh siapa? Dalam bahasa apa gitu. Nah, ini yang dijadikan separohnya kitab orang Kristen. Perspektifnya Yahudi dibuang, diganti dengan perspektif Kristen gitu. Kemudian digabung dengan kitabnya Kristen sendiri yang ditulis di abad pertama sampai abad kedua, digabungkan dengan kitab ini yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, inilah kitab Kristen.
yang mana perspektifnya Kristen mendominasi kitab ini yang sudah diterjemahkan. Ya, jadi ini hanya apa namanya sebagai pengetahuan kita supaya kalau diminta balik itu ya sudah, buat apa, kita sudah pegang Islam, kita tahu kitabnya mereka asal usulnya, akidahnya juga bagaimana. Nah, kita jadi lebih kuat gitu maksud saya ya. Yang seperti ini kita lakukan di yayasan kami, kita sosialisasikan ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid supaya mereka juga paham, sehingga ketika mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, nah yang door to door gitu biasanya menawarkan kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Ibu-ibu kan pasti seneng kalau ditawarin kabar keselamatan ya, apalagi kalau ada sembakonya kan gitu. Apalagi kalau ada minyak gorengnya gitu kan. Pokoknya kalau di pasar lagi mahal terus dikasih, pasti seneng gitu, pasti didengerin gitu. Nah, itu yang berbahaya. Tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Pemerintah punya aturannya ya. Aturannya namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Di dalam bab 3 pasal 4 itu dijelaskan begini: dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu larangannya ya. Jadi kalau ada orang ketuk-ketuk pintu menawarkan agama mereka supaya orang di rumah itu untuk masuk agama mereka, itu boleh dilaporkan ke polisi gitu. Laporin aja ke Satpam atau Hansip, bawa ke Polsek, itu bisa. Sebutin aja keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 gitu. Kalau perlu bab 3 pasal 4 gitu. Nanti polisi bingung, belajar di mana Bu gitu misal. Ya. Jadi itulah tujuan kami, misi kami supaya bisa membentengi akidah umat Islam di Indonesia. Dan juga kita menempuh jalur perang pemikiran dalam rangka edukasi. Edukasinya kepada siapa? Kepada semua yang menonton ya, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Nah, saya sebutnya belum muslim, bukan non muslim. Kalau belum muslim insya Allah muslim gitu. Ya. Nah, edukasi yang kami lakukan dengan pendeta-pendeta itu ya, kita membuka apa yang sudah kita pelajari semua. Rata-rata yang sudah kami lakukan, ketika kita berbicaranya tuh dengan data, dengan dokumen yang asli seperti ini, apalagi yang ini nih. Nah, ini juga senjata saya, senjata pamungkas nih, yang warna merah nih. Pendeta kalau udah ngeliat ini udah takut duluan nih biasanya nih. Ya, kenapa? Karena di dalam kitab ini ada catatan-catatan kaki yang berani bilang bahwa ayat ini pasti tidak asli gitu. Pakai pasti loh, pasti tidak asli. Saya yakin Dokter Gigi Karisa pasti nggak tahu pasti di gerejanya pasti nggak pernah dibacain dulu kan. Memang dia juga dulu sing leader ya. Nah, yang seperti ini ketika saya debat dengan pendeta, saya pegang di depan dia, saya tanya, Pak, ayat ini asli nggak Pak? Firman Tuhan bukan Pak? Kalau pendetanya pinter, pendidikannya tinggi, dia berani bilang tidak asli. Kalau pendetanya bilang tidak asli, kan yang kita harapkan penonton di YouTube atau di medsos atau penonton hadirin yang nonton langsung dengar pendeta bilang ada ayat tidak asli gitu. Efeknya gimana? Bisa dibayangkan sendiri kan gitu. Jadi orang kalau menonton begitu pasti penasaran, datang sendiri, belajar sendiri, insya Allah bersahadat gitu. Karena sudah banyak yang datang ke tempat saya bukain kitab ini loh, sampai saking seringnya dibuka jadi sampai saya sholatif, sampai saya lakban nih. Ya. Saking seringnya dibuka, saya bacakan dan saya suruh mereka baca sendiri. Reaksinya macam-macam. Ada yang begitu baca, habis itu ditutup, diem, terus nangis. Ada yang begitu. Ada yang begitu baca, langsung syahadat. Yang nangis saya tanya, loh Mbak kenapa nangis? Dia bilang apa? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya. Lah kan bukan saya ngomong, Mbak sendiri yang ngomong gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini kita tidak perlu meributkan Yesus Tuhan atau bukan ya. Mau menyembah Yesus ya monggo, itu ada haknya, dijamin negara gitu. Tetapi kalau saya bisa membuktikan sesuatu yang seperti ini, itu yang menurut saya lebih efektif ya, kritik teks gitu. Jadi lebih lebih nampol gitu kalau bahasa Tanah Abang gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kami lakukan,
Alhamdulillah kami itu sekarang hampir tiap hari sering menerima orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, dan dengan dokumen-dokumen yang kami miliki banyak yang bersyahadat, tapi ada juga yang tidak ya. Kita tidak pernah memaksakan mereka. Malah kemarin terakhir nih ada seorang pemuda Katolik. Dia juga ya dalam proses mencari kebenaran katanya. Sudah saya bukain semua, dan juga dia bawa begitu banyak pertanyaan mengenai Kristen dan Islam. Alhamdulillah semua saya bisa jawab, tapi belum mau syahadat waktu itu. Ya, waktu datang ke tempat saya belum mau syahadat. Saya tanya, yang menghalangi kamu masuk Islam apa? Setelah ngobrol kan kita tahu orang tuanya di luar kota, dia tinggal di Jakarta sendiri, kerjaan sudah bagus, gaji sudah bagus. Yang menghalangi masuk Islam apa? Ya. Orang tuanya malah bapaknya Muslim, ibunya Katolik. Nah, jadi kalau tadi Ustadz bilang sekarang ada fenomena orang yang sudah murtad balik ke Islam, fenomena orang yang dulu nikah beda agama juga sekarang orang sudah mulai berpikir nggak boleh gitu ya, karena negara juga melarang nikah beda agama. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 dan ke-66 agama yang di Indonesia juga semuanya melarang nikah beda agama. Cuman memang hanya di kalangan Kristen saja yang bisa memberikan dispensasi, namanya nikah pakai dispensasi gitu. Ya, jadi kalau yang Katolik atau Protestan harus tetap Katolik atau Kristen. Nanti kalau punya anak, anaknya harus Katolik atau Protestan gitu ya. Itu mereka bisa menyiasati dengan macam-macam lah sebutannya, ada yang kanon 1025 dan sebagainya. Nah, jadi ketika orang-orang seperti itu yang melihat sendiri ya, sekarang mereka tuh mulai sadar gitu. Saya juga pernah kedatangan sepasang suami istri, istrinya Islam, suaminya Kristen Advent. Si istri ini setelah melihat channel saya, nonton video kajian ustadz-ustadz yang lain, sadar bahwa pernikahan dia sebenarnya tidak boleh secara agama, tidak sah. Akhirnya dia memberikan ultimatum kepada suaminya, kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai. Oh, pinter ibunya, udah pinter gitu ibunya ya, udah ngaji gitu ceritanya. Nah, dibawalah suaminya ke tempat saya. Pertama kali datang sudah semua diskusi pertama, pulang masih datang lagi yang kedua, mungkin masih kurang yakin gitu ya. Pulang lagi, kita nggak pernah paksa. Yang ketiga akhirnya bersyahadat bersama putrinya. Alhamdulillah. Kita layanin saja gitu, mau sampai di mana mereka gitu. Bahkan ada yang sampai ke tempat saya tuh sampai 5 kali baru syahadat. Ada yang begitu. Mending kalau sekali datang setengah jam. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Di total berapa jam gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita layanin aja. Itu kan hanya untuk memperkenalkan Islam supaya mereka tahu sendiri gitu. Nah, akhirnya pemuda Katolik yang datang ke tempat saya itu, saya tanya, apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Dia berpikirnya begini, saya takutnya nanti kalau sekarang saya syahadat, terus saya sudah menjadi Muslim, nanti saya ada pertanyaan, nggak bisa jawab, saya jadi ragu lagi gitu katanya. Gitu Ustaz. Saya tanya, kamu kalau mau masuk kuliah ke sebuah universitas, kamu daftar dulu atau belajar dulu? Saya bilang, daftar dulu katanya. Ya sudah, syahadat dulu baru belajar, saya bilang gitu. You know? Nanti kalau ada pertanyaan pasti kita bantu jawab. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya pasti cari tahu jawabannya. Di dalam Islam kita tidak haram untuk bilang nggak tahu. Ya, kita tinggal cari tahu gitu kepada orang-orang yang lebih tahu. Kita jelaskan Quran, ayat-ayat begini yang berhubungan dengan sains yang tidak mungkin karangan seorang manusia. Di Quran macam-macam ayatnya. Terus saya kasih tahu, kita tidak pernah tahu kapan nafas kita diambil, ya kan? Betul. Saya ceritakan lagi, nanti ada yang bahkan yang kita kenal sendiri, yang ibunya juga masih Nasrani, diskusi dengan saya 1 jam, sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi ketika diajak masuk Islam, nanti dulu ya, katanya. Kenapa tante? Nanti kalau saya masuk Islam, saudara saya begini. Jadi lebih takut saudaranya gitu daripada keselamatan gitu ya. Saking takutnya dia nggak berani. Ya sudah, nggak apa-apa, kan kita nggak boleh paksa. Oke, kita pulang. Hari Jumat saya pulang, hari Selasa minggu depannya saya ke luar kota, dikabari ibu itu sudah meninggal, belum bersyahadat.
Siapa yang tahu usia manusia, umur manusia, ya kan? Begitu dikasih tahu begitu, anak muda Katolik itu langsung datang ke saya, asyhadu alla ilaha illallah, langsung bersyahadat. Nanti dulu. Ya, memang betul yang namanya hidayah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hanya menyampaikan ya, walaupun hanya satu ayat. Itu yang kami lakukan di dalam yayasan ini, sehingga alhamdulillah kajian-kajian seperti ini sekarang sudah mulai diterima oleh masjid-masjid, oleh pesantren-pesantren, bahwa kajian ini ternyata adalah dakwah tauhid gitu. Ya, walaupun kita mengumpulkan bukti-bukti, tapi dakwah seperti ini adalah dakwah tauhid, artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Ya. Kami juga beranggapan bahwa Rasulullah juga dulu melakukan dakwah kristologi. Kenapa? Ketika berurusan atau berinteraksi dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, yang diomongin kan juga pasti kristologi. Bahkan buat kami, kristolog ya, ini orangnya, kristolog yang paling hebat di seluruh dunia ya Rasulullah. Siapa lagi? Saya 7 tahun belajar, ngumpulin ini aja berapa tahun. Ya, Rasulullah dapat ilmu kan langsung dapat wahyu dari Allah SWT ya. Itu kan paling hebat. Nah, berarti itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, gitu ya. Nah, kami mohon doanya juga dari teman-teman semua di sini supaya kita bisa menjalankan kegiatan kami dengan baik, karena setiap orang yang bersada di tempat kami ya, itu kita nggak lepas untuk menuntun syahadat seseorang mungkin mudah, tapi setelah bersahadatnya ini kan yang kita harus awasin terus gitu ya. Jadi kalau yang laki-laki saya tanya, sudah sunat belum? Belum. Oke, kamu nanti ya pulang setelah kita ajarin buku sholat, sajadah dan segala macam, belajar, kamu tunggu di rumah, kasih tahu saya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita kirim jurus sunat ke rumah, sunat di rumah kamu, gratis, nggak usah bayar. Ya, mungkin kan ada yang malu, sudah tua, atau mungkin nggak punya uang mau sunat, jadi kita yang kirim jurus sunat ke rumah, gratis. Sekalian kita kasih obatnya gitu ya. Luar biasa. Kalau yang setelah itu untuk yang laki-laki dan perempuan, kita juga minta mereka menyediakan waktu di dalam 1 minggu, 2 hari dalam 1 minggu. Mereka harus sediain waktu, satu pertemuan 90 menit, mereka harus belajar mulai dari nol. Kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, se-Jabodetabek. Nah ya, jadi mereka belajar mulai dari belajar sholatnya, belajar fikih, belajar akidah, sampai belajar iqra, sampai bisa baca Quran. Kalau ada mu'alaf yang progresnya bagus, malah kita tekan ke guru privatnya untuk lebih rajin lagi, gitu ya. Siapa tuh malah jadi hafiz Quran kan gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kita juga mempunyai rumah Quran yang ada di daerah Cibinong. Sekarang kurang lebih kita ada 40 santri, sudah kira-kira 10 orang yang sudah menjadi hafiz Quran, alhamdulillah. Selain itu juga kami selalu maintain gitu ya dengan teman-teman lembaga mualaf yang lain, kerjasama, dan alhamdulillah saya dulu 2 tahun yang lalu ya, saya mengusulkan kepada MUI Pusat melalui lembaga dakwah khusus supaya lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia ini itu mempunyai sebuah payung atau asosiasi gitulah. Kenapa? Karena dulu ketika saya tanya kepada pejabat MUI, Ustadz, berapa orang yang masuk Islam di seluruh Indonesia dalam waktu 1 tahun? Nggak bisa jawab. Tanya orang Kemenak juga nggak bisa jawab. Datanya ada nggak? Ada, tapi tersebar gitu di lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia. Nah, saya mengusulkan, ayo dong Ustadz, bantu buatkan fasilitasi asosiasi. Alhamdulillah sudah terbentuk, namanya Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Nah, asosiasi inilah yang saya berharap nanti bisa bekerja sama dengan Basnas. Ya, saja. Bisa lebih merata gitu maksud saya penyaluran zakatnya gitu ya kepada setiap lembaga mualaf yang menjadi anggotanya gitu. Ya, jadi seperti itu ya Ustaz ya. Terima kasih banyak nih, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi kalau ada sesi tanya jawab. Siap. Ya, baik, Kak Denti, terima kasih luar biasa pencerahannya, kisah inspiratifnya sampai dengan masukan-masukan buat rekan-rekan saudara-saudara kita dari mualaf
yang kalau boleh disimpulkan untuk pesan-pesannya, yang pertama bahwa mu'alaf, teman-teman kita yang baru masuk Islam, jangan lupa untuk selalu mendapatkan bimbingan yang tentu yang sahih ya, yang benar, yang tentu bisa diakses. Banyak lembaga-lembaga keagamaan yang resmi dari pemerintah, ada MUI, ada termasuk di ada lembaga mu'alaf center, termasuk juga ada masjid-masjid yang selama ini sudah punya kepedulian, ada juga Basnas yang juga membuat program-program khusus mu'alaf, dan juga tidak boleh terlepas dan tidak memutuskan silaturahmi dengan komunitas-komunitas mu'alaf. Ini tentu dalam rangka menjaga spirit keimanan kita bagi teman-teman yang masih mu'alaf, yang baru saja masuk Islam. Tentu penjagaan terhadap akidah itu sangat penting, karena rayuan, tantangan, dan juga mungkin juga ada ancaman barangkali bagi rekan-rekan mu'alaf yang mungkin punya keluarga yang tidak mendukung. Tentu ini perlu ada dukungan dan spirit kita. Sebagaimana disampaikan oleh Ko Dendi, hidayah ini harus dijemput. Hidayah tidak datang begitu saja. Kalau Sayyidina Umar mengatakan hidayah itu seperti bulu-bulu yang terbang. Nah, kemudian kita ini seperti pintu yang punya pintu jendela. Jadi bulu akan masuk ke pintu jendela kalau kita buka, dan tidak akan masuk kalau kita tutup. Nah, ternyata itu yang membuat kita menutup dan membuka itu adalah diri kita sendiri. Hidayah sudah Allah turunkan ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di dunia ini. Tinggal persoalannya adalah kita mau menjemput atau tidak. Baik, dari rekan panitia ada waktu untuk tanya jawab satu ya. Baik, satu orang penanya, mohon mic-nya dibantu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Nadohi. Saya sendiri ketua Yayasan Islam Maryam. Saya lulus syahadat 2016. Saya dulu mantan pendeta 14 tahun dan lulusan kitab Indonesia 10 tahun. Saya ada pertanyaan dan saya juga ada usulan. Nah, terima kasih untuk Pak Dodi untuk pencerahannya, dan juga untuk Ustadz Nasir. Saya sempat Ustadz juga. Begini, saya cerita sedikit saja. Kalau di Protestan itu, saya bukan Katolik, saya Protestan. Jadi ada yang namanya pekabaran Injil, itu sebuah program yang sangat diminati. Artinya uangnya banyak sekali. Kalau di kita dakwah kepada non-muslim atau bina mu'alaf, ini masih sedikit sekali persentase. Tapi dari presentasi yang Bapak atau Ustaz sampaikan tadi, saya ada harapan bahwa mudah-mudahan yang mu'alaf ini semua orang-orang yang sudah siap mandiri. Artinya, saya contohnya, ketika saya masuk Islam, saya nggak tahu Basnas. Saking asiknya belajar Islam, saya nggak tahu kalau Basnas ini bisa mensupport mu'alaf. Jadi selama ini sudah tahun ke-8 saya masuk Islam, dan kemudian mulai berdakwah, dan yayasan saya beri nama Isa di Maryam. Supaya itu untuk apa? Supaya orang yang saudara saya dulu itu terpancing untuk bisa bertanya tentang bagaimana Isa dalam posisi di Islam. Itu hanya pancingan saja, dan akhirnya itu jadi nama yayasan. Oke, selama ini biasanya saya itu diprogram untuk mengkonter pemurtadan. Walaupun dulu posisi saya merasa saya tidak memurtadkan, karena saya merasa bahwa saya sedang membawa agama yang benar. Itu dulu. Tapi ketika sudah Islam ini, maka pengalaman yang dulu itu kemudian saya coba terapkan saat ini, bagaimana untuk berdakwah ke daerah yang khusus minoritas muslim, mayoritas non-muslim, dengan ada banyak program. Itu usulan pertama, usulan saya untuk Basnas ataupun Basis atau apapun lembaga amal zakat, bagaimana mengupayakan supaya program untuk dakwah kepada non-muslim dan juga untuk membina mu'alaf itu bisa menjadi program yang diminati. Saya sendiri untuk mentarbiyah para donatur, saya butuh waktu proses panjang bagaimana mu'alaf ini wajib disupport. Karena kalau saya mengingat
Sirah Nabawi, Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Dan ini yang sangat kurang sama saya lihat. Orang euforia menyambut mu'alaf masuk Islam, tapi setelah itu selesai bersyahadat dibiarkan jalan sendiri. Ini mewakili semua mu'alaf ya. Iya, saya bersyukur karena Allah membuat saya berproses mengalami semua itu. Sebagai seorang mantan pendeta, tentu perjuangan masuk Islam tidak mudah. Jadi maksud saya bagaimana mentarbiyah, bukan hanya memberikan, tapi bisa mentarbiyah umat, bahwa sangat penting sekali untuk mensupport mu'alaf. Bagi saya mu'alaf itu tongkat dakwah estafet berikutnya. Karena apa? Dengan membina mu'alaf yang terbaik ini, mereka akan bisa berdakwah di keluarganya masing-masing. Jadi awal saya ini untuk program pemutaran Qadarullah 2 tahun ini banyak mu'alaf datang ke saya. Akhirnya saya mencoba, saya belum pernah mengajukan proposal untuk diri saya minta zakat. Mungkin nanti boleh ya. Tapi bukan untuk saya, untuk lembaga dan mu'alaf-mu'alaf lain. Jadi maksud saya begini, itu pertama kali usul bagaimana supaya mentarbiyah umat bahwa mensupport dakwah kepada non muslim dan juga mu'alaf itu menjadi program favorit pusat. Kedua pertanyaan saya adalah bagaimana tempo waktu untuk membantu mu'alaf ketika mereka mengajukan proposal supaya bisa segera direspons. Saya melihat sini paling cepat 2 pekan, paling lama 1 bulan. Kemarin ada mu'alaf yang kami tangani hampir balik ke keluarganya. Terlalu lama respon itu. Jadi itu saja pertanyaan saya, bisa nggak dipercepat? Oke. Baik, terima kasih Ibu. Nampaknya ini pertanyaan khusus buat Ustadz Muhammad Nasir selaku pimpinan Basbas DKI. Yang pertama, bagaimana program tarbiyah untuk mu'alaf itu menjadi menarik dan banyak diminati. Ini PR dan juga sekaligus masukan ya Bu ya. Kemudian yang kedua tentang respon proposal, kalau bisa cepat, bahkan kalau bisa hari itu juga cair ya Bu. Baik, Pak Nasir silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama, penyaluran ke asnaf mu'alaf itu terbatas. Bukan, saya yakin amilin dan amilah itu tidak ingin seperti itu, tapi memang keterbatasan pengetahuan kami tentang mu'alaf. Jadi relatif orang di Basnas itu lahirnya sejak dari mulai nongol aja udah Islam semuanya. Jadi kondisi apa segala macam ini kita tidak ketahui secara persis. Saya pikir ini menarik Bu. Kalau perlu memang kita bersama-sama ini merancang program penanganan mu'alaf khususnya di DKI Jakarta. Jadi betul-betul apa yang kami rencanakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Saya pikir akan lebih pas tuh daripada kami yang merancang. Dan saya barusan ini kebetulan Ibu Lina ini bisa komunikasi. Beliau sudah menganggarkan besar katanya tahun ini untuk mu'alaf tahun 2025. Tepuk tangan Bu buat Bu Lina ini. Insya Allah jadi Basnas DKI siap mensupport. Jadi kita butuh dukungan, informasi, program yang menarik sehingga betul-betul tepat. Kemudian saya tertarik bahwa memang mu'alaf ini juga perlu penguatan terhadap keislaman, karena ini bisa dikatakan ujung tombak dakwah. Jadi kalau kami misalnya dakwah yang dari Islam relate, ketika misalnya bersentuhan dengan agama lain, yang bisa kami ceritakan hanya ke Islam, tapi kodon di dakwah dengan ini, dia tahu persis seperti apa. Jadi betul-betul ini menjadi ujung tombak nih. Kalau pengetahuan agamanya juga bagus, kemudian dari latar belakang sejarah hidupnya bisa disampaikan, ini saya pikir ini akan jadi kekuatan besar ini untuk dakwah ke depan. Ini secara pribadi saja, misalnya kalau saya agak semangatnya ininya kendor, saya tinggal buka channel ceramah Dondi atau naik lagi kata saya, ini orang baru 2 tahun Islam kok pemahaman keislamannya sudah sebegian hebatnya nih. Kita ini dari lahir substansinya nggak dapat. Jadi saya pikir kalau kita berdakwah, orang-orang yang seperti ini akan luar biasa nih. Saya pikir insya Allah kami sambut baik. Kalau perlu mungkin kita agendakan khusus Dina bisa rapat di Basnas, kita bicarakan seperti apa
penanganan mualaf ke depan. Baik, terima kasih. Sudah selesai. Waduh, padahal masih banyak pertanyaan yang mungkin mau disampaikan, namun satu lagi. Oh, dari Bapak. Tadi dari Ibu, sekarang dari Bapak. Silakan, Pak. Sebentar, kalau ada proposal langsung ke Bu Dina, Bu. Beliau yang Nanti nomor kontak bisa diakses di bawah, Bu ya. Baik, Bapak, silakan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Atas waktunya, alhamdulillah, demi Allah, akhirnya hari ini doa saya diijabah untuk ketemu dengan Allah. Jadi mohon sedikit waktunya Pak Rodi ya, Salim yang saya hormati, mohon maaf. Perkenalkan, anak Ahmad Yamin. Alhamdulillah Allah memudahkan anak untuk mengabdi di sebuah instansi dan sekarang mengabdi sebagai ketua DKM di Masjid Al-Azhar. Yayasan Haji Abdul Baridwi. Dan kami banyak menangani satu blind spot di dalam berdakwah, yakni seperti yang kita tahu banyak sekali warga negara asing, wabil khusus dari negara Tiongkok yang datang ke tempat kita tanpa berbekal bahasa Indonesia yang fasih dan juga bahasa Inggris yang mumpuni, sehingga ketika mereka mau bersyahadat para asal tidak kelelahan. Dan saya berdiri di sini Allah karena batin saya terpusing sekali ketika Allah memberi saya sebuah amaran, suatu dalam tampil video YouTube-nya Pak Rodi, video antum yang mendampingi mualaf dari Tiongkok itu, yang dimana Pak Rodi kan nggak bisa bahasa kemudian lalu setelah sang calon menerjemahkan terjadi subhanallah, karena betul-betul bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali takdir Allah. Ada hikmah yang bisa kita petik dari semua ini. Jadi wallahi akan bukan menyalahkan siapapun di dalam ini memang rencananya Allah. Ada sebuah kesalahan fatal ketika disampaikan terjemahannya pada sempurna itu, yang kalau ini tidak diperbaiki pada dan disampaikan kepada sang mualaf, dikhawatirkan dia sebenarnya tanpa menyadari sudah keluar dari Islam karena sebuah kecilnya. Di dalam video itu disebutkan di mana terdapat itu mungkin dia nanti dulu mengatakannya itu atau keceplosan. Tapi intinya dia mengatakan pada sang mualaf ini yang tidak mungkin apa bahwa Muhammad adalah Allah. Sehingga kalau dia mengimani itu maka tidak ada bedanya dengan surat yang disuratnya yang memberi tunggal. Nah, karena di sini bukan pertanyaan, tapi ini memberi tawaran, bukan hanya untuk memperoleh, tapi juga semua lembaga yang lain yang mungkin ke depannya berupa kemungkinan berhadapan dengan calon mualaf yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Anda insya Allah siap mewakafkan materi-materinya online maupun fisik, dan Anda mengikhlaskan untuk kita di sini. Mohon diizinkannya untuk kita kontak ya, biar administrasi langsung. Karena Pak Dodi udah langsung tahu orangnya siapa ya. Anda khawatir ini akan menjadi kisah yang sangat berat ya, oleh kisah nanti kalau lagi tak semakin hal Allah alam bisawab. Mohon maaf atas kesalahan semua yang Anda telah sampaikan. Ya, afwan dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah indahnya Islam ya Bapak Ibu sekalian, saling memberi masukan, mengkritisi, semata-mata dasarnya kasih sayang. Sehingga insya Allah kita menjadi umatnya Nabi yang selamat di dunia maupun di akhirat. Tadi Ko Dendi ada masukan mau dijelaskan atau silakan barangkali mau atau cukup ya. Nanti kita tukar aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah berakhir ya. Waktu sudah berakhir dari panitia. Mohon maaf banyak pertanyaan yang mungkin mau disampaikan, tapi sekali lagi waktu yang membatasi kita, dan Bapak Ibu sekalian juga banyak kesimpulan yang bisa diambil dari interaksi kita. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita, semakin menguatkan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan untuk bisa memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku moderator, barangkali ada tutur kata yang salah, sikap yang kurang sopan, mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian, maupun dari panitia mewakili ya, barangkali ada yang kurang berkenan. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.